iPhone yang dirilis di tahun 2019 ini cukup mencuri perhatian untuk kalangan smartphone di kasta mid-range. Tapi mau gimana pun juga, yang namanya iPhone tuh udah pasti flagship. Kenapa tadi gue bilang mid-range? Karena harga barunya sekarang tuh udah menyentuh di angka 7 jutaan aja. Yang mana itu cuma setengah harga dari nominal yang kalian keluarkan pada saat pertama kali membeli iPhone 11 ini. Dan digadang-gadang iPhone 11 ini menjadi penerus kesuksesan dari iPhone generasi sebelumnya, yaitu iPhone XR. Jadi seperti apa sih nasib iPhone 11 ini di tahun 2023? Yuk kita bahas. Oke, balik lagi sama gue si Kerempeng di sini. Sebelumnya gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya. Semoga puasa kalian hari ini dan seterusnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sedikit, gue mau nge-review sedikit mengenai device yang bisa dibilang menjadi iPhone paling merakyat, paling laris, mungkin paling worth it kalian miliki untuk di tahun 2023 ini. Patokan worth it-nya di sini tentu dari segi harga dan apa aja sih yang kalian dapatkan dengan membeli sebuah smartphone di harga 7 jutaan. Nggak semuanya bagus, ada beberapa kekurangan juga dari ini iPhone. Ada beberapa aspek yang membuat iPhone itu layak atau tidak layak kalian miliki di tahun 2023 ini. Yuk, kita mulai. Ngomongin soal desain, iPhone 11 ini punya desain yang agak sedikit kuno ya. Di saat iPhone generasi penerusnya menggunakan flat design bezel, iPhone 11 ini masih menggunakan curve design bezel untuk di bagian kanan, kiri, atas, bawahnya. Memang sih, semua itu balik lagi ke selera. Tapi untuk gue pribadi, semakin rata sisi kanan kirinya, maka akan semakin ramping juga untuk ukurannya. Kalian bisa cek di iPhone 12, iPhone 13, atau iPhone 14 yang punya dimensi sama dengan iPhone 11 ini, 6,1 inch. Tapi ketiga iPhone itu memiliki dimensi yang lebih ramping dibandingkan iPhone 11 ini. Itu karena flat design bezel yang sudah diusungnya. Otomatis tentu juga berpengaruh terhadap experience penggunaan sehari-hari. Nggak bisa dipungkiri, iPhone ini punya bobot yang cukup berat ya, di angka 194 gram. Untuk digunakan dengan satu tangan, jujur aja untuk tangan gua yang kecil ini terasa kurang nyaman ya. Tapi mungkin untuk sebagian orang yang punya pergelangan tangan lebih lebar atau lebih besar, mungkin akan terasa lebih nyaman menggunakan iPhone ini dengan satu tangan. Untuk displaynya, iPhone 11 ini memiliki bentang layar sebesar 6,1 inch dengan masih mengenalkan setup notch di bagian bezel atasnya, yang tentunya untuk ditanamkan fitur Face ID di dalamnya. Kemampuan membacanya pun cukup cepat karena sudah mendukung Face ID generasi kedua, jadi mau dipakai di cukup ataupun minim cahaya pun hasilnya tetaplah lancar. Sementara di bagian bezel kanan kirinya ini cukup tebal ya, yang bisa dibilang kurang enak aja kalau dipandang mata. Tapi kalau udah terbiasa mungkin nggak akan ke-notice. Kenapa gue ngebahas bezel kanan kirinya? Karena iPhone 11 ini adalah iPhone base model terakhir yang memiliki kesenjangan bezel dengan Pro modelnya. Yang mana untuk iPhone 12 dengan 12 Pro, ketebalan bezel kanan kirinya tuh udah sama. Apalagi di 13 dan 14 series. Cuma di iPhone 11 dan 11 Pro aja yang memiliki perbedaan untuk ketebalan bezelnya. Emang sih tergolong sepele, tapi paling nggak bisa jadi pertimbangan kalian kalau pengen minang ini HP. Resolusinya tergolong biasa aja ya, yaitu di 1792 x 828 pixel dengan kerapatan layarnya di 326 ppi. Tapi walaupun begitu, untuk dipakai keperluan multimedia kayak nonton film dan lain-lain, kualitas warna yang dihasilkan cukup oke dan tergolong nyaman untuk dipakai menonton berlama-lama. Walaupun hanya dengan kualitas layar IPS LCD. Dan satu hal lagi yang sangat disayangkan dari layarnya yaitu refresh rate-nya masih di 60 Hz aja. Cukup jomplang kalau dibandingkan dengan HP Android di luar sana, di rentan harga 4 jutaan aja itu sudah memiliki refresh rate layar di 90 Hz. Emang sih nggak begitu pengaruh buat kalian yang tadinya menggunakan HP dengan layar yang punya refresh rate 60 Hz aja. Tapi mungkin akan berpengaruh secara signifikan ya jika HP yang kalian gunakan sebelumnya itu udah support refresh rate 90 atau 120 Hz dan kalian pindah ke iPhone yang punya refresh rate 60 Hz aja. Kamera di iPhone 11 ini dibilang bagus banget enggak, dibilang jelek juga enggak. Ya cukup-cukup aja lah. Punya setup dual kamera belakang, yang pertama 12 megapiksel bukaan f1.8 di lensa utama, dan satu lagi 12 megapiksel ultrawide f2.4 yang mampu menghasilkan foto dengan karakter warna yang natural, kontras dan saturasinya juga cukup bagus, bahkan di lensa ultrawide-nya pun nggak terdapat perbedaan yang signifikan. Kualitasnya masih cenderung sama dengan lensa utamanya. Ya walaupun ada perbedaan sedikit tapi masih tergolong oke lah.
Untuk hasil foto di malam hari ya oke aja, beberapa noise juga ditemukan di foto-foto yang gua tangkap. Tapi untungnya di iPhone 11 ini sudah mendapatkan fitur Night Mode, yang mana bisa membuat hasil fotonya jadi lebih detail, kontrasnya juga naik, dan tentunya noise-noise jadi lebih tersamarkan. Untuk kamera depannya punya resolusi 12 megapiksel juga, hanya aja belum ada fitur Night Mode di dalamnya. Jadi kurang disarankan untuk menggunakan kamera depan ini di kondisi minim cahaya, kecuali kalau emang kepepet banget mau digunakan. Oke, jadi ini perekaman kamera belakang di iPhone 11 dengan resolusinya 4K 30 fps. Ini pas gua kenain langsung matahari. Ini sekitar jam 5 sore ya. Jadi detailnya juga cukup bagus gua ngeliatnya. Ini kalau berlawanan searah dengan sinar matahari, ini kalau misalnya berlawanan. Dan ini gue coba juga untuk perekaman kamera depannya, resolusinya masih sama di 4K 30 fps. Ini langitnya cakep ya. Dari segi konektivitas, iPhone 11 ini masih menggunakan 4G untuk jaringan selulernya dan masih belum mendapatkan dukungan 5G. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan kalian ya kalau mau minang iPhone 11 ini. Tapi emangnya udah seberapa luas sih 5G di negara kita ini? 4G aja belum rata kan sampai ke pelosok negeri, apalagi 5G yang baru aja diresmikan di tahun lalu. Paling nggak butuh waktu ya sekitar 5 tahun ke depan lah ya, sampai 5G ini bisa merata di Indonesia. Jadi selama 5 tahun itu iPhone 11 ini masih oke banget buat nemenin kalian menunggu meratanya 5G di Indonesia nanti. Karena umur iPhone ini udah 4 tahun, jadi bukan lagi menjadi iPhone yang paling kenceng pada saat ini. Tapi yang namanya iPhone itu udah pasti flagship ya. HP flagship pastinya memiliki performa yang flagship juga. Menggunakan chip A13 Bionic dengan dukungan RAM 4GB, membuat HP ini cukup bisa bersaing dengan HP-HP Android di kelas harganya. Untuk skenario pakai gua yang bisa dibilang jarang nge-game, lebih seringnya tuh buka aplikasi sosial media seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Untuk kebutuhan seperti itu, gua rasa iPhone 11 itu udah lebih dari cukup ya. Kalian pakai iPhone 6s pun kalau kebutuhannya seperti tadi, gua rasa itu udah bisa banget kalian maksimalkan. Tapi kalau penggunaannya tuh mengarah ke gaming atau penggunaan aplikasi-aplikasi berat lainnya, sebenarnya iPhone 11 tuh nggak terlalu superior banget ya di kondisi tertentu. Contohnya pada saat gua mainin Genshin Impact, untuk settingan defaultnya tuh gua dapetin di high 30 fps ya. Biasanya gua ubah ke 60 fps, tapi udah gue cobain main selama ya kurang lebih 30 menitan, itu framenya drop ya, dan hasilnya jadi patah-patah. Jadi kalau mau lebih lancar dengan 60 fps, lebih baik turunkan grafiknya ke medium aja. Yang mana itu lebih meringankan untuk penggunaannya, namun di sisi lain juga itu mengurangi kualitas visual yang kita dapatkan. Untuk game Mobile Legends, gua rasa sampai saat ini masih aman ya gua gunakan di settingan mentok ultra, tanpa mengalami drop frame rate berapa jam pun gua gunakan. Tapi saran gue lebih baik kalau kalian turunkan aja ke satu level ke level high ya, supaya menghindari panas yang berlebih dari HP-nya. Untuk game, gue rasa gue cuma bisa kasih gambaran gitu aja ya, karena gue juga bukan orang yang expert banget dalam game, gue juga jarang banget main game, paling sesekali aja ngisi waktu luang. Jadi overall secara performa, gue rasa iPhone 13 ini masih cukup banget, masih layak banget untuk penggunaan gue pribadi, dan mungkin beberapa orang di luar sana. Karena gue rasa chip A13 Bionic di iPhone 11 ini masih gahar banget untuk kalian gunakan di tahun 2023 ini. Seberapa lamanya layak digunakan pasti berkaitan juga dengan dukungan softwarenya. iPhone 11 ini kan awal rilis itu berada di iOS 13. Biasanya Apple tuh ngasih jatah maksimal update-nya tuh rata-rata 5 tahun ke depan. Jadi secara logika paling nggak iPhone 11 ini masih bisa mendapatkan sampai ke iOS 18. Syukur-syukur bisa sampai 6 tahun kayak pada kasusnya iPhone 6s yang bisa mendapatkan sampai iOS 15 kemarin. Tapi walaupun nantinya udah nggak mendapatkan dukungan iOS terbaru lagi, itu bukan berarti iPhone ini tuh nggak layak digunakan ya di tahun berikutnya. Menurut gue sih masih sangat layak banget ya, karena Apple tuh memikirkan pengguna device lawasnya dengan memberikan update software secara minor di dalamnya.
Kayak misalnya di iOS 15.7.1 atau 16.4.1. Jadi updatean minor yang mungkin perbaikan bugs di dalamnya, itu Apple tetap memberikan updateannya kepada pengguna iPhone lawas yang tidak bisa mendapatkan major update di iOS setelahnya. Jadi gua rasa nggak usah khawatir lah ya kalian nggak mendapatkan major update di iOS berikutnya. Tapi tetap aja Apple tetap ngasih minor update di updatean iOS terakhir yang kalian dapatkan di iPhone yang kalian gunakan saat ini. Contohnya di iPhone 11 tadi. iPhone 11 ini kan dibekali dengan baterai kapasitas 3110 mAh. Jadi hitungannya sih tergolong kecil ya untuk tahun ini. Tapi ini udah cukup banget untuk Apple karena dengan dukungan software yang membuat baterai di iPhone itu bisa lebih optimal digunakan. Untuk penggunaan gue sih tergolong ringan ya dengan bermain game sesekali. iPhone 11 ini masih mendapatkan screen on time sebesar 5 jam. Ini tergolong awet ya untuk gua, bahkan jika dibandingkan dengan iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12 yang memiliki kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, iPhone 11 ini masih lebih unggul dari ketiga device tadi. Tapi itu semua dengan catatan iPhone ini baterai health-nya tuh ada di angka 94%. Bisa jadi berbeda dengan device yang kalian miliki. Karena baterai health tuh cukup berpengaruh ya dengan seberapa lama kalian menggunakan iPhone tersebut. Jadi semakin lama kalian menggunakan iPhone, maka akan semakin berkurang juga untuk baterai health-nya dan performa baterainya pun ikut menurun. Kecuali kalian menggantinya dengan baterai original yang baru. Untuk kemampuan charge-nya, iPhone 11 ini sudah mendukung fast charging 18 watt dengan mengecas 0-50% tuh hanya membutuhkan waktu 30 menit aja. Emang sih bukan yang tercepat, apalagi kalau kita bandingkan dengan produk Android di luar sana yang bahkan punya kemampuan charge-nya tuh sampai di atas 50 watt. Tapi paling nggak dengan kecepatan 18 watt ini udah cukup cepat lah ya untuk iPhone 11. Untuk adaptornya sih gue biasa menggunakan merek Ugreen dengan kapasitas 20 watt ini. Kenapa begitu? Karena ukuran sih dari ukuran itu lebih kecil dan ringkas gue bawa di dalam tas. Kabelnya gue pakai merek IT dengan bahan braided seperti ini. Kalau kalian tertarik nanti gue akan kasih linknya di kolom deskripsi. Untuk kalian yang membutuhkan iPhone dengan baterai awet, performa yang cukup oke dengan harga yang cukup terjangkau, tanpa mementingkan kekurangan yang udah gue bahas tadi, ya iPhone 11 inilah jawabannya. Harga barunya tuh sekarang masih ada ya di marketplace di angka 7 jutaan, 71, 72, 73 itu masih ada yang base model kapasitas 64 GB. Jadi gue rasa mumpung masih ada produk barunya, lebih baik langsung disikat aja kalau kalian membutuhkan. Dibanding nanti kalau udah nggak ada yang barunya, otomatis kalian cari unit yang second. Yang mana untuk kualitasnya kita nggak bisa jamin juga ya produk second yang kalian beli itu seperti apa. Oke, gue rasa gitu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Gue pamit.